Ya, selain itu juga Ustadz selama pandemi ini memang peraturan untuk syaf juga lebih direnggangkan. Nah, Ya, ini sebenarnya direnggangkan. ya lebih renggang seperti itu Pak Ustadz. Nah, ini Ya, sebenarnya seperti apa peraturan untuk syaf itu sendiri? Apakah renggang seperti itu tetap sah? merapatkan syaf, ya, itu bukanlah syarat sahnya sholat jamaah, tapi dia adalah keutamaan sholat jamaah. Artinya makin rapat makin utama, dengan catatan ketika kondisinya normal. Sekarang kondisinya ada wabah yang menurut ilmu epidemiologi penyakit ini, pandemi ini, ilmu-ilmu kesehatan, bahwa rapatnya syaf itu sangat potensial untuk terjadi penularan, maka direnggangkan. Tidak usah banyak bicara, lihat saja dua masjid utama yang ada di dunia ini, ya, disebut dua masjid besar umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah. Di Makkah jaga jarak sholat jamaahnya, bahkan jaraknya 1,5 meter. Kalau di masjid kita mungkin jaraknya 0,5 meter, kalau di Makkah Madinah itu 1,5 meter jaraknya. Di Madinah juga begitu. Padahal inilah pusat ilmu Islam di dunia, Makkah, Madinah. Tapi mereka juga jaga jarak karena diyakini bahwa merapatkan syaf itu sangat potensial terjadi penularan penyakit. Maka yang ideal adalah renggang, melonggarkan syaf. Ya, jangankan soal syaf yang dia tetap boleh sah sholat Jumat kita meskipun tidak rapat syafnya. Sholat Jumat saja yang hukumnya wajib boleh ditiadakan ketika memang keadaannya tidak memungkinkan. Ya, padahal sholat Jumat itu wajib. Apakah ini juga berlaku Pak Ustadz, bagaimana untuk ibadah Ramadan sendiri yang biasanya kan pada saat mau menjelang Lebaran itu akan ada sholat berjamaah bersama-sama. Ini seperti apa nantinya Pak Ustadz? Ya, itu biasa kan disebut sholat Idul Fitri. Nah, itu kita tunggu kebijakan pemerintah. Kalau memang kebijakan pemerintah menganjurkan bahwa sebaiknya ditiadakan, ya sudah, kayak tahun lalu memang Idul Fitri ditiadakan. Sebab kita ini hasil statistik bahwa kalau pernah lagi libur 2-3 hari libur nasional, pasti ada lagi peningkatan angka penularan. Diasumsikan, diyakinilah bahwa dari liburan itu yang 3 hari orang berkumpul, mudik, pulang kampung, bisa meningkatkan lagi penularan. Sehingga saya melihat berita ada beberapa negara Asia dan Eropa ada gelombang ketiga pandemi ini. Nah, kita nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada gelombang ketiga. Nah, itu salah satu anjuran pemerintah tahun ini, tidak ada mudik. Lebih baik mudik virtual. Ya, pemerintah memang sudah memutuskan ya Pak Ustadz bahwa tahun ini tidak ada mudik Lebaran. Tapi kalau dalam agama Islam, bukankah dengan adanya mudik Lebaran tersebut adalah untuk menjaga silaturahmi? Nah, sebenarnya hukum silaturahmi dalam Islam sendiri seperti apa Pak Ustadz? Menjaga silaturahmi itu tidak harus mudik, bisa video call. Hai guys, saya tidak bisa pulang guys, banyak corona. Itu sudah menjaga silaturahmi. Bisa jadi Anda mudik, tapi bukannya menjaga silaturahmi, tapi memutuskan silaturahmi. Kenapa? Orang kampung menolak Anda. Jangan kau datang, orang kota bawa penyakit, tapi ngotot pulang kampung. Fisiknya ada di kampung, tapi dia ditolak, putus persaudaraan. Ya, Pak Ustadz, ini juga pemerintah tetap akan melanjutkan program vaksin selama ibadah Ramadan dan ibadah puasa ini. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah tetap tidak akan melanggar ibadah puasa pada saat nanti akan divaksin? Ya, oke. Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Selesai, tidak ada diskusi lagi. Vaksin tidak membatalkan puasa. Itu sudah fatwa Majelis Ulama. Yang namanya majelis itu semua golongan, semua ormas sudah bermusyawarah lalu memutuskan itu. Majelis. Kalau saya sendiri berfatwa bisa jadi saya masih salah. Tapi ini majelis, ormas Islam yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh dari lintas ilmu bermusyawarah dan memutuskan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Selesai. Baik. Terakhir Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa JAK TV dan umat muslim yang ada di Indonesia? Saya berpesan khusus kepada JAK TV bahwa
jadikanlah profesi dan pekerjaan di TV ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa yang sangat mudah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Paling ringkas, berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadikan pekerjaan dan profesi untuk memudahkan masuk ke dalam jannah, surga. Insyaallah. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Jangan putus asa. Ini pandemi pasti berakhir. Dengan catatan sunnatullahnya adalah segera vaksin. Baik. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ustadz Dasat Latif dalam program Meet the VVIP. Kami tetap mengingatkan pemirsa untuk tetap menerapkan protokol 5M. Karena meskipun vaksin sudah tersedia, tapi memerlukan sejumlah tahapan. Akhir kata, saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Mari menyambutnya dengan segala amal-amal kebaikan. Jangan meremehkan sebuah kebaikan di bulan Ramadan ini sekecil apapun. Saya Dasat Latif mengajak kepada kita semua untuk mari menunaikan ibadah Ramadan dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.